Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan belum berakhir, dia pastikan ini. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba mengupas ciri-ciri seseorang yang tidak mahu mengakhiri hubungan ini dengan kamu dan akan memastikan bahawa hubungan kamu dan dia ini belum berakhir. Walau apapun yang sedang terjadi di hubungan kalian, dia akan berusaha mengejar demi mendapatkan kamu kembali. Baik teman-teman, kita teruskan sahaja kajian reading hari ini untuk mendapatkan pencerahannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya dengan menarik energi dia dahulu. Kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang kamu rasakan hubungan kalian ini sudah pun berakhir. Nah, kita akan lihatkan ya. Siapakah dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini? Seseorang yang kamu rasakan hubungan kamu dan dia ini sepertinya sudah berakhir. Atau mungkin ya, kamu merasakan seperti hubungan ini tidak diberikan sebarang peluang, ataupun mungkin tidak ada harapan untuk hubungan ini. Nah, begitu ya, kita akan cuba lihatkan. Seseorang yang akan pastikan yang semua ini belum berakhir. Siapakah dia? Nah, mungkin juga kondisi hubungan ini teman-teman ya, mungkin diputuskan sepihak dari pihak kamu. Nah, jikalau itu keadaannya, kamu juga boleh mengikuti readingan ini ya. Kita akan pastikan siapakah dia, seseorang yang akan pastikan yang hubungan ini belum berakhir di antara kamu dan dia. Wow, Nine of Swords. Teman-teman, orang ini sepertinya overthinking ya. Tidak dapat menerima hakikat bahawa hubungan kamu dengan dia tidak diberikan peluang ataupun tidak ada harapan. Fikirannya sering digangui ya dengan memikirkan kamu, dan akhir-akhir ini sepertinya dia sangat kecewa ya, merasakan kesendirian, kesepian, dan masih memikirkan kamu di sini siang dan malam. Fikirannya kelihatan seperti sangat terganggu ya apabila memikirkan kamu. Nah, ada energi kerinduan di sini. Seseorang ini mungkin sangat menyukai warna merah. Merah yang menyala seperti ini ya teman-teman ya, juga merupakan warna kegemaran saya. Orang ini mungkin menyukai warna merah, ataupun kalian berdua turut menyukai warna ini. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada sedikit energi yang mengindikasikan untuk kamu yang pernah bertemu atau sering bertemu ya. Sama ada dia ataupun kamu sering mengenakan ya pakaian yang warna merah. Mungkin a dress, red color dress ya ketika bertemu dengan orang ini. Sama ada dia yang cenderung menggunakan warna merah, ataupun kamu yang cenderung mengenakan pakaian berwarna merah. Saya merasakan detik ini dia sering memikirkan kamu dan sangat terbebani dengan hakikat ya. Apakah mungkin benar hubungan ini sudah berakhir? Nah, sama ada diputuskan sepihak, tetapi dia seperti mengalami kesukaran untuk menerima hakikat ini ya. Maka sering memikirkan kamu. Overthinking menjadi seperti anxiety, depression, memikirkan kamu dan hubungan ini. Kita akan lihatkan lagi ya. Eight of Wands. Orang ini bukan saja seseorang yang overthinking, sering kepikiran, banyak merenungkan sesuatu, tetapi dia juga orangnya sangat sibuk ya. Pergerakan orang ini khususnya terhadap pekerjaan itu sangat pantas. Orang ini sering mempunyai perencanaan jangka panjang, dan walaupun ya dia menyedari ya hubungan kalian ini mungkin tidak ada arah tujunya. Nah, belum tahu ya ke manakah ingin dibawa hubungan ini. Tetapi yang pasti dia sangat tertarik dengan kamu. Yang pasti dia sangat jatuh cinta dengan kamu. Kalian berdua ini mempunyai visi misi yang sama. Nah, begitu ya. Nah, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang sangat suka ya, sangat aktif lifestyle-nya, sangat suka berolahraga, ke gym dan sebagainya. Entah mengapa teman-teman ya,
energi orang ini sering tertuju kepada kamu. Nah, khususnya ketika kamu mendiamkan dia, mungkin tidak texting, tidak menghantar kabar berita, tidak bertemu, tidak mengabari satu sama lain. Ketika ini berlaku, energi dia akan tertuju kepada kamu. Nah, ini yang membuatkan dia kepikiran terus. Nah, begitu ya. Orangnya cukup sibuk sekali, teman-teman ya. Ada sahaja kerja yang perlu dilakukan. Dan dia ini sering seseorang yang sering memiliki perencanaan jangka panjang ya. Kita akan lihat lagi. Justice. Seseorang yang penuh dengan pertimbangan. Seorang yang sabar dan cukup penuh dengan pertimbangan. Sering mempertimbangkan hubungan kalian. Orang ini merasakan ada keselarasan ya, dari segi perasaan di antara kamu dengan dia. Kamu dapat mengimbangi dia dengan baik, dia juga dapat mengimbangi kamu dengan baik. Nah, ketika mungkin diputuskan sepihak, dia sering cuba mempertimbangkan hubungan kalian. Nah, sama ada kamu yang berzodiak Libra di sini atau kamu berdiri dengan seorang yang berzodiak Libra, Gemini ataupun Sagittarius. Sama ada ini zodiak kamu ataupun ini zodiak dia ya. Ada ikatan takdir di sini, pertemuan yang ditakdirkan untuk kalian berdua. Kalian bertemu bukan secara kebetulan, tetapi seperti sudah suratan takdir ya, yang seperti menemukan kalian berdua di sini. Ada sedikit energi yang mengindikasikan kepada saya detik ini bahawa kamu mungkin sudah mengenali orang ini sejak zaman kanak-kanak. Entah mengapa ya, saya menarik energi itu. Seseorang yang pernah bermain dengan kamu ketika zaman kanak-kanak. Tetapi yang peliknya, kalian berdua tidak ditemukan secara serius ya, sehinggalah baru-baru detik ini. Nah, ada sedikit energi yang menunjukkan ke sana ya. Baru-baru ini baru ditemukan ataupun dipertemukan kembali. Nah, begitu ya. Tetapi kamu seperti ketika bertemu kembali dengan orang ini merasakan seperti, wah, sudah lama mengenalinya. Seperti mengapakah tidak ditemukan kembali sebelum ini? Nah, perasaan ini timbul ya kerana mungkin ya ada sebahagian kecil daripada kalian ini sudah bernikah dengan orang lain. Maka wujud penyesalan ya, mengapa kamu dan dia tidak bernikah, begitu ya. Saya juga menarik energi yang ke situ ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia yang akan pastikan bahawa hubungan kamu dengan dia ini belum berakhir. Orang ini, teman-teman ya, tidak mahu mengakhiri hubungan ini dengan kamu. Dia merasakan tidak boleh ya tanpa kamu. Kita akan lihat lagi ya. Two of Wands. Detik ini saya rasakan orang ini sedang dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dia cuba mengimbangi kamu dan dia juga tidak tahu ya ke mana arah tuju hubungan ini. Orang ini detik ini dia tidak puas hati dengan keadaan dia sekarang. Walaupun dia cuba mengimbangi, banyak pertimbangan, dia tidak puas hati dengan keadaannya sekarang. Dia merasakan keadaannya sudah lama begini. Dia tidak mahu terus-terusan berada di mana dia berada sekarang. Dia ingin melihatkan kepada kemajuan, penghasilan yang lebih, mengejar cita-citanya. Dia merasakan seperti terpuruk ya, sering berada di titik yang sama. Dan dia sering seperti wondering ya, mengapakah hidup orang lain itu berprogres, ada kemajuan. Tetapi dia masih berada di titik yang sama. Nah, beberapa di antara dia ini dihadapkan dengan pilihan, sama ada memilih kamu ataupun pekerjaan, ataupun ada penglibatan orang lain. Sesuatu yang seperti dia harus pilih. Dan dia seperti main aman, tidak bergerak dan tidak memilih. Cuba mengimbangi. Orang ini sangat sukakan kebebasannya, bercita-cita tinggi dan banyak keinginannya untuk merantau ke negara orang. Mungkin beberapa di antara dia ini tidak pernah keluar ya dari negara asal dan ingin merantau ke negara orang. Ingin travelling, ingin mengembangkan ya pengetahuannya dan sebagainya. Melihat ke depan. Tetapi banyak keraguannya mungkin kerana keuangannya yang tidak mendukung ataupun ada sesuatu yang menghalang. Saya juga menangkap sedikit energi seseorang yang masih lagi single, jomblo, tinggal bersendirian sehinggalah detik ini. Mungkin beberapa di antara kamu sama ada berdiri dengan seorang janda atau duda ataupun seorang yang belum pernah bernikah ya, dan dia masih tinggal bersendirian. Susah senang itu ditanggung sendiri. Tetapi orang ini cukup terbiasa dengan kebebasannya, maka seperti ada kalanya dia bersikap acuh dan tidak acuh dengan kamu. Bukan sengaja dilakukan, tetapi kerana dia terbiasa dengan keadaan ini.
Dia tidak begitu banyak mengharapkan atau mengandalkan orang lain, tetapi lebih mengandalkan dirinya. Banyak yang dia tutupi dari segi perasaannya daripada kamu. Di sini ada the Empress. Orang ini teman-teman mungkin memiliki satu atau dua benda yang sangat-sangat mahal. Orang yang menyukai barang-barang berjenama, sebahagian besar daripada orang ini cukup boros. Apa yang dimiliki oleh orang lain, dia ingin miliki juga. Nah, ketika membuatkan perbandingan seperti ini dengan orang lain, kita tidak pernah akan bahagia. Apa yang orang lain miliki, saya harus miliki. Orang lain menggunakan barang-barang berjenama, saya juga ingin memiliki barang-barang berjenama. Nah, jikalau berterusan begini, orang ini tidak akan bahagia, teman-teman. Dia seperti ingin mengecapi kebahagiaan. Hidup senang, hidup mewah. Nah, ketika sering membuat perbandingan seperti ini, maka kita tidak pernah akan bahagia. Kebahagiaan itu terletak ketika kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Nah, teman-teman, barang-barang berjenama ataupun barang-barang branded itu tidak semestinya barang yang berkualiti. Dijual dengan agak mahal because of the brand. Nah, di sini orang ini ingin hidup mewah, ingin hidup senang, ingin memiliki kereta mewah, rumah yang besar. Tetapi dia menyadari hakikatnya dia harus menghadapi hakikat sekarang bahawa untuk mengecapi ini semua perlukan sebuah perubahan yang mendadak. Nah, dari segi perasaannya, dia seorang yang perlukan perhatian kamu. Sangat menginginkan perhatian seseorang. Kesepian. Sering bertemu dengan pasangan yang tidak tepat Orang ini mungkin sudah berkali-kali gagal dalam pernikahan, mungkin juga sudah bercerai satu kali atau lebih daripada sekali, sering memilih pasangan yang tidak tepat. Mempunyai kelemahan itu ended up with the wrong guy, ended up with the wrong woman, tetapi ada sikap borosnya. Sikapnya cukup boros. Ingin menikmati hidup seperti orang kaya. Ingin mempamerkan kemewahan seperti itu Tetapi orang ini mempunyai hati yang cukup baik, seorang yang cukup penyayang dan dia sangat menyayangi kamu. Tetapi kelemahan dia sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Apa yang orang lain miliki, itu yang ingin dia miliki. Nah, ketika kita berada di posisi seperti ini, kita tidak pernah akan bahagia. Nah, make the difference. Not necessarily, teman-teman, tidak semestinya kamu harus memiliki segala barang, segala sesuatu yang orang lain miliki. Tetapi orang ini masih mengalami kesukaran untuk memahami ini. Nah, teman-teman, dia merupakan seseorang yang inginkan kemewahan, ingin mempamerkan kemewahan, tetapi masih berada di posisi yang sama. Sangat mementingkan jenama dan branded. Sering mempamerkan ini Bagi dia, teman-teman, bagaimana untuk katakan ini this person need to get validation from others Jikalau tidak, dia seperti tidak diterima oleh society, tidak diterima oleh masyarakat. This is really pathetic. Menurut saya, teman-teman, ini benar-benar cukup menjengkelkan. Nah, kita semua tertakluk kepada pemikiran kita sendiri. Saya sering terapkan ini. Kelas itu tidak berada di barang yang kamu gunakan. The class is in you. Ada kamu, sama ada kamu memiliki kelas itu ataupun tidak. Jikalau kamu tidak ada kelas, tidak mengapa gunalah segala barang yang berjenama. You will still be at the same position. Nah, get back to our topic hari ini, teman-teman Kita akan lihatkan dengan lebih lanjut Orang ini cukup penyayang, cukup bekerja keras dan akan mendapatkan segala barang yang dia inginkan. Asalkan dapat memiliki satu atau dua barang berjenama, dia puas hati. Sangat ingin mempamerkan kemewahan. Ada kalanya cukup boros. Mungkin akan memanfaatkan keuangan kamu, atau jikalau dia ada uang, dia akan habiskan dengan barang-barang berjenama yang menurut saya hanya membantu orang-orang yang mempamerkan jenama itu yang menjualkan jenama itu to boost their sales. Tetapi untuk kamu, no investment. Nah, itu menurut saya, teman-teman. Nah, orangnya begini Baik, teman-teman, bottom of the deck, Knight of Cups. Orang ini seorang yang budiman, tutur bicara yang cukup baik, berjiwa romantis, sering-seringan ingin mendapatkan perhatian kamu dan masih lagi cuba mendapatkan perhatian kamu. Orangnya seperti seorang yang cukup penyayang cukup beremosi,
dapat merasakan emosi kamu dan sepertinya masih ingin berusaha untuk memenangi hati kamu kembali ya. Orang ini cukup berhati-hati ketika dia bertutur bicara. Umurnya mungkin sepantaran dengan kamu ataupun dalam lingkungan 30 ke atas. Nah, sama ada sepantaran 30 ke atas atau mungkin sedikit lebih tua dari kamu. Sebahagian kecil ya, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang masih muda dengan kehadiran Two of Wands ini. Baik teman-teman, hari ini saya akan menggunakan sedikit cara yang berbeza. Kita akan cari tahu teman-teman ya, seseorang yang akan pastikan hubungan ini belum berakhir dengan kamu. Seperti apakah pandangan dia terhadap hubungan kalian detik ini? Kita cuba lihatkan dari luahan kata hati masing-masing. Luahan kata-kata hati si dia dan kemudiannya kita akan dengarkan luahan hati kamu bagi memperlihatkannya koneksi hubungan ini detik ini. Kita akan mulakan dari pihak dia dahulu. Seperti apakah pandangan dia terhadap hubungan kalian detik ini? Kita lihatkan dari luahan kata hati si dia kepada kamu. Mungkin ada kata-kata ya yang dapat menjelaskan dari segi pandangan dia kepada hubungan ini. Wow, please say something. Teman-teman jelas terlihat dari kad ini ya. Saya merasakan mungkin kamu kebanyakan daripada kamu di sini ya, mungkin mulai mendiamkan hubungan ini, menghindar dari bertemu ataupun membatasi komunikasi. Mungkin juga ada yang membatasi jarak ya. Kamu banyak mendiamkan diri. Sehingga dia merasakan ada perubahan yang mendadak dari kamu ya. Di awal hubungan mungkin kamu banyak berkata-kata, mencari tahu, mengabari dan sebagainya. Tetapi kebelakangan ini kamu seperti cenderung mendiamkan hubungan ini. Maka orang ini sudah seperti sangat insecurity teman-teman. Dia takut kehilangan kamu dan dia akan pastikan hubungan kalian ini belum berakhir. Please say something. Dia ingin kamu luahkan kata-kata ya. Mungkin mengabari, memulakan sebuah texting duluan, mencari dia, mengabari dia dan so on ya. Baik teman-teman, dari pihak kamu pula. Dari luahan hati kamu, melalui luahan kata-kata kamu ya. Kita cuba lihatkan pandangan kamu terhadap hubungan ini detik ini. I don't know how to react. Teman-teman, kamu di sini seperti sudah lali ya, so immune kepada hubungan ini. Kamu merasakan sudah lelah. Apa pun yang kamu katakan, apa pun yang kamu lakukan, sepertinya tidak mendapat tindak balas daripada orang ini. Kamu merasakan ada sisi yang dimanfaatkan, tetapi hubungan ini entah ke mana. Jikalau kamu bertanyakan, dia cuba mengimbangi kamu, tetapi tidak memberikan kamu jawapan secara direct. Kamu juga tertanya-tanya ya, apa yang sedang dia nanti-nantikan? Mengapakah dia tidak berusaha memperjuangkan kamu? Mengapakah dia tidak mengutarakan kata-kata yang penting yang ingin kamu dengarkan? Kamu seperti sudah tidak tahu ya, bagaimana untuk bereaksi dengan hubungan ini. Maka apa yang kamu lakukan jelas terlihat di sini, kamu mendiamkan dia. Sehingga dia merayu untuk kamu mengatakan sesuatu ya. Tetapi di sini kamu sudah jelas terlihat tidak mahu bereaksi. Saya tidak merasakan I don't know how to react. Sebenarnya kamu tahu bagaimana untuk bereaksi. Kamu seperti udah malas untuk bereaksi. Saya lebih menarik energi itu ya. Kamu lelah di sini. Ada energi berputus asa. Banyak yang kamu berikan perhatian, kasih sayang, tetapi kamu tetap dibuat ternanti-nanti. Bottom of the deck. Wow. Cukup ke tema readingan hari ini ya. Belum berakhir, dia akan pastikan ini. I will fight for you. Nah, sama ada diputus sepihak. Saya menangkap energi seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seseorang yang tidak mahu hubungan ini berakhir dan akan memperjuangkan kamu habis-habisan. Jelas terlihat ya, I will fight for you. Cukup sinkron dengan tema bacaan hari ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan sedikit lagi ya. Mungkin sedikit kepada ciri-ciri orang ini dan juga kita cuba lihatkan ya. Sama ada sedikit ke arah ciri-cirinya dan juga perjalanan hubungan kalian detik ini. Kita cuba lihatkan ya, seperti apakah perjalanan hubungan kalian detik ini dan sedikit kepada ciri-ciri orang ini. Sedikit kepada ciri-cirinya dan bagaimanakah perjalanan hubungan kalian detik ini.
Mengapakah dia tidak mahu mengakhiri koneksi ini dengan kamu? Mengapakah dia berdegil untuk mempertahankan koneksi kalian dan ingin memperjuangkan, berusaha mendapatkan kamu kembali? Siapakah dia? Gates of Triumph. Success expand in your life. Seseorang yang cukup ingin mengejar cita-citanya. Ada kalanya teman-temannya, oleh kerana sebuah kejayaan, penghasilan, orang ini cenderung mengabaikan kamu. Ada yang pergi meninggalkan hubungan, meninggalkan rumah, meninggalkan isteri, meninggalkan suami, meninggalkan anak demi mengejar kejayaan. Mungkin ada yang bernikah pada waktu umur yang cukup awal di sini ketika menyedari seiring berjalannya waktu, masih banyak yang ingin dikecapi. Maka orang ini sangat fokus kepada penghasilan, kerjaya, dan ada kalanya bertindak dengan mementingkan dirinya. Sekurang-kurangnya dia memberikan kamu gambaran ini. Mementingkan dirinya demi mencapai penghasilan. Ada yang sanggup meninggalkan keluarga demi ini. Nah, apatah lagi dia seseorang yang mementingkan jenama, ingin memiliki barang-barang yang mahal, sering membuatkan perbandingan hidupnya dengan orang lain. Maka ketika fokusnya ke sini, ini yang terjadi pergi mengejar sebuah penghasilan. Desert passage. Trust there's a divine plan. Terlalu cenderung, terlalu tertakluk kepada impiannya yang ingin dikecapi, sehingga ada kalanya dia terlepas pandang, overlook sesuatu yang sudah direncanakan oleh alam semesta, oleh Tuhan buat dirinya. Saya menangkap energi seseorang yang masih mencari. Walaupun mungkin ada pintu yang terbuka untuk si dia detik ini tetapi dia seperti terlepas pandang. Nah, ke arah hubungan kamu, teman-teman, orang ini sering terlepas peluang. Peluang itu ada, tetapi dia sering terlepas pandang. Mungkin terlepas jodoh, terlepas melihat kepada sebuah peluang, mensia-siakan kamu. Dan orang ini cukup berjiwa kesendirian. Dia seperti jikalau dia merasakan orang di sekeliling tidak memahami dia akan menjauhkan diri dari kamu. Dia merasakan keluarganya, anak-anaknya, pasangannya, pacarnya tidak memahami si dia. Orang ini mempunyai pendirian cara pandang, pemikiran yang tersendiri. Masih mencari-cari sesuatu untuk memuaskan hatinya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Nah, sama ada saya sudah sebutkan beberapa zodiak tadi sama ada berzodiak Gemini, Sagittarius, Libra, Aries, ataupun seseorang yang berzodiak Taurus. Sama ada ini zodiak kamu ataupun zodiak dia. Orang ini mencari dan mencari, bersuka-suka di sini dan sana, tetapi seringkali dikecewakan. Kerana seringkali cenderung memiliki pasangan yang tidak tepat. Ketika dia memilih pasangan yang tepat, dia terlepas pandang. Mungkin kamu orang yang cukup tepat di sini, tetapi dipersia-siakan. Ketika dia memilih orang yang kurang tepat, dia dikecewakan. Nah, ada sedikit energi hubungan kalian yang sering berputar-putar seperti ini. Kita akan lihat lagi Okey teman-teman, beberapa di antara dia di sini ciri-cirinya memiliki keinginan yang sudah cukup lama. Jikalau orang ini beragama Islam, sudah ada keinginan yang cukup lama untuk menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tetapi dia kekurangan keuangan, maka dia tidak dapat menunaikan hasrat itu. Orang yang cukup beribadah ingin ke Mekah, ingin menunaikan ibadah haji ataupun hajah tetapi dia masih belum ke arah itu, belum mampu. Beberapa di antara dia di sini ada segelintir yang sudah ke Mekah, tetapi setelah kembali berubah, memberikan kamu perubahan yang cukup drastis di hubungan. Secara spiritual dia berubah. Nah, saya menangkap energi ini. Sama ada faktor-faktor keagamaan yang merubah hubungan kalian sehingga kamu tidak tahu bagaimana untuk bereaksi. Sama ada mempunyai keinginan untuk ke Mekah atau sudah menunaikan ibadah haji dan seiring kembalinya dari Mekah, dia berubah. Nah, ini untuk khususnya yang beragama Islam. Dia lebih ke arah spiritual. Tidak lagi begitu mementingkan perhubungan. Mencari jati dirinya. Seperti ketika ke arah spiritual, dia menjadi seorang yang cukup dewasa, cukup matang, cukup berubah dan cuba mengimbangi kamu dengan perubahan yang sedang berlaku dalam dirinya. Nah, begitu teman-teman Kita akan lihat lagi.
infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Ini saya merasakan ya, energi kedua belah pihak. Sama ada salah satu yang masih mencari untuk memperbaiki kondisi keuangan, salah satu pihak pula ya sudah menemukan itu. Entah mengapa teman-teman ya, sama ada kamu berdiri dengan seorang yang sudah cukup mapan, ataupun kamu berada di pihak yang sudah mencapai ya apa yang kamu inginkan. Mungkin kondisi keuangan begini teman-teman, sama ada dia jauh lebih baik atau kamu yang jauh lebih mandiri, ataupun kedua-duanya sekali. Hubungan yang cukup boros. You guys are spoiling one and another with money. Nah, itu bukan caranya teman-teman. Ya benar, uang dapat membelikan kita barang-barang berjenama, dapat membelikan kita dunia ini, tetapi tidak dengan hati. Nah, ketika keuangan digunakan untuk bait ya, sebagai bait itu sebagai umpannya, maka kamu tidak pernah akan tahu ya siapa yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Jikalau uang digunakan di sini untuk memenangi hati seseorang, you will never find the right person. Nah, di sini ada yang tertarik dengan keuangan seseorang. Sama ada kamu cukup tertarik dengan keuangan dia, mungkin dia membelikan kamu barang-barang berjenama, atau kamu menghabiskan banyak uang ya membelikan dia barang-barang berjenama. Cara ini salah. Kamu tidak pernah akan mengetahui ya siapa yang benar-benar cukup tulus mencintai kamu. Teman-teman, kamu harus menyadari ini. Ketika kamu berada di titik paling rendah atau dia berada di titik paling rendah, nah ketika itulah saling membantu, mendukung. Nah, itu ketulusan cinta. Tetapi jikalau ada penglibatan uang, it's like a bribe, seperti diberikan rasuah teman-teman ya, dijadikan umpan untuk memikat, that is a wrong way. Saya menangkap sedikit energi itu di sini. Ada seseorang yang menggunakan uang terus-terusan untuk mengikat orang yang dicintai. Saya tidak tahu sama ada kamu yang menggunakan taktik ini kerana kamu terlalu mencintai dia, ataupun dia yang menggunakan taktik ini. Belikan kamu barang-barang berjenama, showering you with all this gift ya, hadiah-hadiah yang berjenama hanya untuk mengikat kamu. This is really, menurut saya ya, cukup menjengkelkan. Nah, inilah dunia yang kita hadapi sekarang ini teman-teman ya. Tetapi the bottom line, intinya jikalau menggunakan uang, cinta ini tidak akan pernah ke mana-mana. Kamu sering memberikan bantuan hanya dengan harapan dapat menerima ketulusan cinta dari orang ini. Guys, it won't work. Jangan jadi bodoh. Nah, terus terang ya, jangan ada yang tersinggung ya. Saya menganggap kamu sebagai seorang rakan, jangan jadi bodoh. Jikalau ada penggunaan uang di sini, sama ada dia yang kirimkan uang atau kamu yang kirimkan uang, sama ada hubungan ini jarak jauh atau berdekatan, ini tidak akan ke mana-mana. Nah, sudah pasti ya, belum berakhir dia akan pastikan ini jikalau ada penglibatan uang. Ketika mendengarkan readingan, dengar dengan kebijaksanaan kamu. Jikalau hubungan toksik yang menggunakan uang, akhirkan sahaja. No second thought. Nah, jikalau ini tidak melibatkan keuangan, kita lanjutkan ya pada readingan ini. Nah, kamu harus bijak ketika mendengarkan readingan. Jangan jadi bodoh teman-teman ya, ataupun diperbodohkan oleh seseorang. Nah, kedengaran agak kasar, tetapi itu hakikatnya. Cukuplah teman-teman ya, jikalau kita menyadari kita ini sudah cukup the fool ya, menjadi seperti the fool. Tetapi jangan mengizinkan orang lain memperbodohkan kita. Ini kamu harus bangun dari tidur teman-teman. Jikalau ada perhubungan yang mengaitkan keuangan ya, kamu habis-habisan di sini untuk membantu. Dia pula mungkin ya mencurahkan ya segala keuangan itu untuk mendapatkan kamu. Nah, itu seperti membeli kamu teman-teman. Hakikatnya apakah kamu benar-benar mencintai dia ataupun kamu jatuh cinta dengan keuangannya? Nah, ini yang perlu kamu titik beratkan. Nah, saya di sini tidak menuduh teman-teman ya, kerana energi pembacaan mungkin akan terbolak-balik. Dengarkan dengan penuh kebijaksanaan, grace and gratitude. Di akhir kata ya, kamu hanya mencari seorang yang tulus mencintai kamu. Dia juga sebenarnya ya, mungkin mencurahkan uang, memberikan bantuan. Kamu juga mungkin ya, sering-seringan menghabiskan uang di pihak kamu hanya untuk mendapatkan ketulusan cinta. Nah, ketika mungkin di pihak kamu sudah menyadari orang ini mungkin memanfaatkan kamu, kamu mulai menghindar, menarik diri.
Di sini jelas terlihat ada beberapa yang sudah pun ya berbulan-bulan mendiamkan dia, menarik diri. Tetapi masih ada yang datang meminta bantuan keuangan. Nah, di sini kerana kamu masih menyimpan rasa cinta untuk orang ini, kamu masih membantu. Tetapi kamu merasakan hubungan ini cukup menjengkelkan. Ketika kamu berproses untuk melepaskan hubungan yang seperti ini, kamu ada rasa belas kasihan kepada orang ini. Nah, saya tidak pasti di sini ya, siapa yang memberikan bantuan keuangan. Sama ada orang ini terus-terusan membantu kamu hanya kerana welas asih, tetapi tidak mendapatkan ketulusan cinta. Maksudnya mungkin ya, kamu tulus mencintai, tetapi dia mungkin hanya sebatas simpati. Nah, begitu. Maka dia tidak dapat merasakan dia benar-benar mencintai kamu. Nah, ada energi yang seperti itu. Finding sanctuary. Nah, kamu lihat dengan jelas. Opening to your spiritual source. Ini kembali kepada jati diri masing-masing ya. Lebih ke arah spiritual. Kini kamu dengan dia cukup benar-benar membuat pertimbangan. Apakah benar-benar tulus mencintai atau sebatas simpati, ingin membantu dari segi keuangan. Seperti kamu ini ya, saya menangkap ya, ingin membantu agar dia dapat ke Mekah menunaikan ibadah haji, ataupun dia membantu kamu untuk menunaikannya untuk kamu mengejar cita-cita kamu, membuka perniagaan dan sebagainya. Ada hubungan yang seperti itu di sini. Beberapa di antara kamu di sini ya, turut banyak pergaduhan, perselisih faham yang melibatkan keluarga, sehingga anak-anak juga turut seperti jengkel untuk mendengarkan pertengkaran ini ya. Ada anak-anak yang bersikap seperti tidak sopan ya, kerana ini cara mereka bereaksi kepada ibu dan ayah yang sedang bertengkar, begitu teman-teman ya. Saya juga menangkap seperti keluarga yang sedang kucar-kacir. Ada ke arah itu. Kita lihat lagi ya, perjalanan hubungan kalian. Orang ini sebenarnya sangat mementingkan keluarga, sangat mementingkan pertalian keluarga, sangat menyayangi anak-anak, suka berdamai ya, suka kedamaian dalam sebuah keluarga. Ada rasa kekosongan di jiwanya untuk memiliki keluarga yang seperti ini. Ada beberapa di antara dia yang single ya, yang sangat cukup envy, cemburu akan kebahagiaan keluarga kamu. Jikalau kamu ada pasangan, ada anak-anak, ada keluarga, mungkin ada sosok ibu dan ayah ya yang masih hidup, dia sangat cemburu teman-teman. Mengapa dia tidak dapat mengecapi keluarga yang seperti ini? Orang ini cukup proper sekali, cukup betul tingkah lakunya. Cuma banyak yang dia pendamkan dari kamu. Orang ini saya menangkap energi seperti seorang Prince Charming ya, yang masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Masih memantau-mantau, masih mencari-cari, dan masih lagi mencari sehinggalah detik ini. Tidak menemukan pasangan yang tepat. Pasangan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Dia mencari seorang yang benar-benar cukup solehah teman-teman. Berkelakuan baik. Mempunyai ibadah yang baik. Mempunyai sisi spiritual yang seperti dirinya. Dia merasakan ada kejanggalan ya. Ketika bertemu dengan seseorang itu seperti ada yang tidak cukup. Nah, orang ini cukup beribadah ya. Tetapi ada kalanya cenderung melampiaskan moodnya kepada kamu. Mungkin bad mood, banyak mendiamkan diri, cuekin kamu, menghilang. Ada kalanya ketika bertemu dengan kamu, dia sangat bermuka masam. Kerana dia sudah tidak dapat menahan ya, bagaimana ingin melampiaskan frustasi, emosi kemarahan. Kerana orang ini cukup kesepian. Saya tidak tahu teman-teman energi siapa yang ketarik ya. Orang ini sangat menginginkan rumah yang cantik, kenderaan yang mewah, ingin memperbaiki hidupnya. Dia merasakan kebahagiaan itu sepatutnya ke arah itu. Memiliki rumah yang besar, barang-barang berjenama, kereta yang mewah. Jikalau tidak akan diterima oleh masyarakat ini. Nah, ini masalahnya, masalah mental orang ini. Saya tidak mengatakan dia tidak bersyukur, dia sangat mensyukuri kamu. Tetapi ini yang dia hauskan, ini yang dia dahagakan, ini yang ingin dia kecapi. Sering-seringan ya membuat perbandingan hubungan hidupnya dengan orang lain. Distant tanda, clear the air. Detik ini saya merasakan ya, mungkin banyak perselisihan di antara kamu dengan orang ini, mungkin banyak salah faham sehingga kamu mendiamkan hubungan.
Mungkin ada yang menghindar ya, ada yang sudah tidak mahu lagi untuk berkomunikasi, ada yang still mengharapkan ya sedikit komunikasi daripada dia. Mungkin ada komunikasi yang berjalan tetapi komunikasi yang sudah berkurangan. Baik teman-teman, kita akan menggunakan tarot deck yang sama dan kita akan cuba melihatkannya. Mengapakah dia tidak ingin melihatkan hubungan ini berakhir? Mengapakah dia masih ingin memperjuangkan kamu dan tidak mahu melihatkan hubungan ini berakhir? Dan mengapakah dia ingin pastikan itu? Yang kamu tidak memutuskan dia, tidak mengabaikan dia, walaupun mungkin kamu berjumpa dengan orang lain, tetapi dia seperti ingin mengikat kamu. Nah, kita cuba lihatkan ya, secara psikologinya, mengapakah dia melakukan ini? Mengapakah dia masih ingin memastikan yang hubungan kalian tidak berakhir? Two of Pentacles. The Hangman. Jelas terlihat ya, ada cinta yang bersegi-segi, cinta segitiga, cinta yang sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Yang benar-benar ya, memakan hati kalian. Itu jelas terlihat. Nah, kamu lihat, semua cardnya menunjukkan itu, energy the devil. Ini juga jelas terlihat ya, cinta sembunyi-sembunyi yang didiamkan, cinta yang seperti penuh dengan kemelekatan, ketergantungan, godaan yang cukup besar yang melibatkan the third party interference. Penglibatan cinta segitiga. Orang ini sukar melepaskan kamu ya, kerana masih memiliki hasrat yang besar, sangat tergoda akan diri kamu. Kamu lihat gambar the devil ini ya, seseorang yang bukan saja akan pastikan hubungan ini belum berakhir, tetapi masih memanggil-manggil kamu, cuba menggoda kamu kembali. Ketika kamu tidak lagi tergoda ya, dia akan menggunakan cara-cara yang cukup nasty ya, cara-cara yang seperti menggoda kamu. Ada sahaja cara yang digunakan seperti sebuah hubungan toksik ya, untuk menggoda kamu kembali. Nah, orang ini cenderung tahu benar teman-teman akan kelemahan kamu. Maka dia akan target kepada kelemahan kamu untuk menggoda kamu kembali. Orang ini cukup menghantui pemikiran kamu. Dia jikalau tidak dapatkan kamu ya, dia tidak akan berpuas hati. Nah, ini energi yang saya tarik. Beberapa di antara kamu cenderung ya, mungkin berdilai dengan seorang pria yang berambut panjang. Nah, seperti ini. Nah, saya menangkap dua energi yang berbeza di sini ya. Tidak tertakluk kepada gambar sahaja. Sama ada orang ini botak, sedikit rambut, mulai membotak ya, ataupun rambutnya panjang. Zaman ini teman-teman ramai pria yang berambut panjang ya, ataupun mengalami keguguran rambut akhir-akhir ini. Nah, orang ini cukup tertarik dengan kamu. Dia sangat pandai menjaga penampilannya. Bodinya teman-teman, sama ada wanita atau lelaki, masih cukup cantik. Sangat menjaga penampilannya, sangat mementingkan kecantikan dan juga ketampanan. Dan dia ada cara untuk menarik kamu. Orang ini penuh dengan daya penarik. Ada saja aura penarik untuk menarik kamu. Ada energi kemelekatan di sini. Nah, jelas terlihat ya, mengapakah dia tidak mahu hubungan ini berakhir? Kerana masih ada sesuatu yang belum berakhir di antara hubungan kalian. Sesuatu yang membuatkan kamu cukup pusing, membuatkan kamu berkali-kali menangis, merindukan si dia. Ada kalanya ini energi yang vice versa. Saya menangkap energi seseorang yang juga turut menitiskan air mata kerana dia terlalu tertarik dengan kamu. Di sini Capricorn juga kuat teman-teman ya. Ten of Cups, seseorang yang sebenarnya sering membayangkannya berkeluarga dengan kamu. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan energi mantan isteri atau suami. Seseorang yang pernah ada ikatan khusus dengan kamu atau pernah sharing anak dengan kamu. Orang ini inginkan kebahagiaan. Dia sangat cemburu ya ketika melihatkan kebahagiaan kamu. Sama ada kamu single, janda atau duda atau kamu memiliki pasangan. Dia seperti ingin menjadi pasangan sah kamu. Dia sering wondering ya, tertanya-tanya, mengapakah kamu dijodohkan dengan orang lain untuk kamu yang ada pasangan di sini? Mengapakah pasangan sah kamu itu bukan dirinya? Galau, kepikiran terus. Nah, kamu lihat ya, energi pertama tadi, dia seperti merasakan takdir ini bermain-main dengan dirinya. Ketika ditemukan kembali, tetapi kalian tidak dapat ke jenjang pernikahan. Kamu tahu teman-teman, orang ini sering membayangkan ya, kalian ini bersanding bersama. Mungkin bersanding di awang-awangan, bersanding di kayangan begitu ya. Dia sering mengimajinasikan ini, memiliki anak dengan kamu. Banyak yang dia lakukan di hubungan kalian.
banyak penundaan. Sebenarnya orang ini bukan tidak berusaha untuk menghindar dari kamu. Dia cukup berusaha untuk menggantungkan hubungan. Tetapi balik-balik energi itu tertarik. Sama ada kamu yang berjaya menariknya atau dia yang kembali menarik kamu. Kamu lihat energi devil ini di tengah. Ketertarikan di antara satu sama lain. Kemelekatan yang kuat di antara kamu dengan dia. Ketika bertemu, sama ada menggunakan video call atau bertemu secara direct, hati kamu berdebar-debar. Hati dia juga berdebar-debar, seperti ingin mendakap kamu. Tetapi masing-masing menahan diri. Kamu tahu teman-teman, pelbagai cara yang digunakan. Kamu dengan dia masih gagal move on. Itu yang pasti, gagal move on. Kamu tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu apa yang kamu inginkan. Masing-masing mencurahkan sesuatu yang kurang di diri masing-masing. Yang mungkin pasangan kamu tidak dapat penuhi. Orang-orang di sekeliling kamu tidak dapat penuhi. Seperti itu. Nah, maka ini yang membuatkan si dia ini tidak ingin melihatkan hubungan ini berakhir. Sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Capricorn, Pisces. Capricorn kuat cukup kuat, dan Taurus ataupun ini mungkin zodiak sign dia. Pisces juga kuat di sini teman-teman Ten of Cups dan juga The Hangman. Tower, wow. Aries kini kembali Aries juga cukup kuat. Wujud kesedaran akhir-akhir ini yang berlaku dengan pantas. Orang ini seperti ingin menggapai kamu kembali. Ada energi menyesal melepaskan kamu, membiarkan kamu pergi, melihatkan kamu pergi dari dirinya. Dia menyesal. Ada sesuatu yang berlaku akhir-akhir ini dari segi emosi dan kebahagiaan daripada hatinya, yang menyedarkan dia bahawa kebahagiaan, ketenangan itu adalah bersama dengan kamu. Maka orang ini akan kembali berusaha mendapatkan kamu semula Dia akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kembali perhatian kamu. Wow, The Hierophant. Orang ini ingin bernikah dengan kamu teman-teman. Sama ada ingin bernikah dengan kamu, ingin berkomitmen dengan kamu, ataupun dia sedar kamu sudah berkomitmen, maka ini sangat menghancurkan dia. Tetapi saya boleh pastikan teman-teman, seseorang yang cukup tradisi ini dengan kehadiran The Hierophant, apatah lagi The Hierophant bersebelahan dengan The Tower. You are the one and you are the last. Ini saya boleh pastikan. Apatah lagi bersebelahan dengan The Ten of Cups. Ten of Cups pula bersebelahan dengan The Devil. Kamu tahu teman-teman, jikalau orang ini gagal mendapatkan kamu, dia tidak akan begitu mudah menerima orang lain. Nah, mungkin akan melihat kepada cewek yang lebih cantik, cowok yang lebih tampan. Itu hanya sebatas godaan. Tetapi hatinya sudah kamu miliki. Dia sedar kebahagiaan itu datang dari kamu. Segala ketulusan itu datang daripada kamu. Untuk sesuatu yang jangka panjang, itu adalah kamu. Dia tidak akan berpaling hati. Dia sudah sangat melekat energinya kepada kamu. Nah, untuk kamu pergi meninggalkan dia mungkin kerana kamu ingin fokuskan kepada keluarga, pasangan kamu. Terpulang sama ada kamu single atau sudah ada pasangan. Dia tidak mahu terlepas dari kamu. Dia akan pastikan energi ini, hubungan ini diteruskan. Walaupun sebatas pertemanan, mungkin teman tetapi mesra. Ada yang masih flirting. Dia akan pastikan hubungan ini tidak berakhir dengan kamu. Hubungan ini berakhir dengan kamu, tetapi tidak akan berakhir dengan kamu jika kamu faham apa yang saya sebutkan Kamu adalah yang pertama, kamu adalah yang terakhir. Kamu tahu teman-teman, orang ini tidak pernah merasakan perasaan jatuh cinta yang begitu kuat tertarik dengan begitu kuat dengan seseorang. Sesuatu yang cukup lasting. Lasting itu apa teman-teman? Sesuatu yang berpanjangan yang berkekalan dengan seseorang sehinggalah dia bertemu dengan kamu. Kamu memberikan a very lasting impression. Kamu memberikan sesuatu yang berkekalan di hatinya. Maka sama ada ke jenjang pernikahan ataupun tidak, itu bukanlah persoalannya. Dia akan pastikan sentiasa mendapatkan walaupun sedikit kasih sayang kamu. Orang ini teman-teman begitu lucu sekali Dia tidak don't mind Dia tidak seperti don't mind itu tidak hairan. Tidak kisah jikalau terpaksa berkongsi kasih sayang,
dengan kamu ataupun dengan pasangan. Jikalau kamu ada pasangan, dia tidak kisah jikalau terpaksa berkongsi. Nah, begitu sekali. Jikalau kamu terpaksa mencurahkan kasih sayang kamu kepada keluarga, anak-anak, kepada pasangan kamu, this person don't mind. Dia tidak kisah ya, jikalau mendapatkan sedikit kasih sayang dari kamu. Nah, sampai begitu sekali. Dia cukup mencintai kamu, cukup menyayangi kamu. Dia merasakan kamu ini ya, you really spoil him, you really spoil her. Kamu memberi dan membantu sebanyak yang mungkin. Maka dia sangat menyayangi kamu di sini. Sudah ada emotional connection dengan kamu. Bukan saja ketertarikan secara luaran dan fizikal, tetapi sudah tertarik dengan kamu, sudah terikat dengan kamu secara emosi. King of Swords, kamu tahu teman-teman, you have really got this person thinking. Sudah difikirkan dengan masak-masak menggunakan kebijaksanaannya. Memang tidak ada orang lain yang seperti kamu di dunia ini. Jikalau dia ketepikan perasaan dan emosinya, logikanya memberitahu si dia, jangan jadi bodoh. Kamu tidak akan menemukan orang yang seperti ini, seperti kamu. Dia menggunakan kebijaksanaannya, keprihatinannya, memantau kamu, mencari tahu, observasi kamu, seperti meneliti ya, kamu, membaca kamu. Dia sedar, you're the one. Dari segi intelektual, dari segi emosi, ada keselarasan yang cukup baik ya. Keselarasan yang cukup baik di antara kamu dengan orang ini. Maka dia tidak mahu melepaskan kamu. Nah, mungkin di sini ada yang berjauhan ya, melalui jarak. Ada yang berjarak dengan hati, ada yang sudah dilepaskan. Nah, ketika kamu yakin di posisi kamu, I don't know how to react anymore. Orang ini sudah pergi. This is where you are wrong. Orang ini masih memikirkan kamu. Kerana dia seorang yang cukup dewasa dari segi emosi, seorang yang sudah cukup tua, teman-teman. Dan dia banyak ataupun cenderung menggunakan logikanya. Maka dia sering memikirkan kamu. Ini adalah perkara yang tidak kamu sedari. Baik teman-teman, juga ada kehadiran zodiak-zodiak yang lain ya. Selain daripada zodiak yang terkuat yang sudah saya bacakan ya, kita juga ada Capricorn, Taurus, Virgo, cenderung kuat Capricorn dan Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang paling kuat adalah Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir kesemua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Seseorang yang akan pastikan hubungan kalian ini belum berakhir. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Apakah yang akan dia pastikan nanti dari segi tindakannya ke kamu demi menyelamatkan hubungan ini? Sama ada dia lakukan ini diam-diam, ataupun kamu sudah tahu ya yang dia sedang merencanakan sesuatu. Nah, kita fokuskan dari segi aksinya. Apakah bakalan yang akan dia lakukan dalam waktu terdekat ini untuk memastikan yang hubungan ini belum berakhir? Nah, sama ada dia melakukan dalam diam ataupun tidak. Kita lihatkan ya. Wow, memang akan dilakukan secara diam-diam. Beberapa di antara kamu di sini tidak akan tahu perencanaan orang ini. Orang ini ketika melakukan sebuah kerja, sebuah tindakan, dia tidak akan membincangkan isu ini dengan orang lain. Ada trust issue di sini. Dia lebih mengandalkan dirinya, mengharapkan dirinya. Seseorang yang bertarikh 19, tarikh 1, 10, 28. Orang ini teman-teman sama ada bertarikh 19, 10, 1, 28. Sama ada ini tarikh lahir si dia ataupun kamu ya, tidak akan mengandalkan perasaannya kepada orang lain. Ketika dia melakukan perencanaan mencari kamu, mengabari kamu, dia akan lakukan diam-diam. Orang yang suka menyendiri. Ada ketegasan dan lebih mengandalkan fikiran dan perasaannya daripada mengharapkan orang lain. Menurut si dia, tidak ada orang yang dapat melakukan sebuah pekerjaan itu dengan lebih baik ketimbang dirinya sendiri. Dia mengandalkan dirinya. Ketika dia melakukan perencanaan sebuah aksi, sama ada untuk berkomunikasi, datang meminta maaf, mencari kamu secara langsung, dia lakukan senyap-senyap. Seperti seekor tikus ya, yang kamu tidak akan pernah menduga kehadiran orang ini. Dia mampu datang ke depan pintu rumah kamu dan mengetuk pintu. Ketika ada keperluan itu, dia sanggup melakukan apa sahaja jikalau kamu terus-terusan mendiamkan dia. Mungkin kamu tidak lagi berkunjung ke tempat yang sama, dia akan bakalan datang ke rumah kamu. Orang ini akan melakukan ini. Kita lihat lagi dengan lebih jauh ya. Nah, Fox teman-teman.
akan ada manipulasi, ya. Pelbagai cara yang dia lakukan. Cara yang cukup bijak, cara yang cukup pintar. Manipulasi ataupun tidak, ini cara yang berkesan. Itu menurut saya. Orangnya pintar, boleh diandalkan dari segi pekerjaan, pekerja keras. Dan dia menggunakan kepintarannya, seperti the King of Swords tadi ini di sini, ya. Dia akan menggunakan kepintarannya untuk manipulasi kamu, mengikat kamu dalam diam. Dia tidak akan menggunakan cara yang cukup obvious, ya. Cara yang begitu ketara, seperti mengejar kamu, memujuk rayu. No, this is not the way. Caranya itu seperti diam-diam, tetapi berkesan. Nah, begini orangnya. Kita akan lihat lagi, ya. Dan juga ada angka 5, angka 4, angka 14 di sini. Di sini ada angka 17, angka 8. Nah, angka-angka sudah saya berikan, ya. Mungkin nombor handphone, ya. Nombor plat kenderaan, tarikh lahir kamu, tarikh ulang tahun si dia. Nah, ketika hadirnya angka 17 ini, teman-teman, orang ini selalunya akan dapatkan apa yang dia inginkan. Seorang yang banyak memberikan perubahan dalam hubungan, orang yang cukup berubah-ubah, tukar tempat tinggal, berpindah rendah, tetapi yang pasti, dia akan pastikan dia akan dapat apa yang dia inginkan. Di sini dengan jelas akan menggunakan pelbagai cara untuk bergerak ke arah kamu, mencari kamu dalam diam. Nah, di sini, ya, dengan secara tidak langsung akan ada kejutan dan surprise daripada si dia ini yang tidak kamu duga. Orang ini mungkin sudah berpisah dengan kamu bertahun-tahun, ya. Tetapi dia akan datang secara tiba-tiba. Mengikut keperluannya, mengikut moodnya. Dia datang dengan diam, teman-teman. Kamu tahu pergerakan seekor ular, ya, ketika mencari mangsa. Ular ini tidak akan berbunyi. Kalau bunyi sudah pasti kamu lari. Nah, dia begitu. Tetapi pergerakan itu pasti. Orang ini full of surprises, penuh dengan kejutan. Kamu tidak akan bisa menebak apa yang bakalan dilakukan. Detik ini, ya, ketika stop bersebelahan dengan tower, menunjukkan dia sudah terlalu sepi, terlalu berseorangan. Dan dia sebenarnya sangat membenci kesepian. Walaupun orang ini cenderung sukakan bersendiri. Tetapi dia sedang berada dalam posisi kesepian dan dia tidak menyukai kesepian. Pelik, ya, teman-teman, ya. Orang yang suka menyendiri tetapi tidak suka kesepian akan bakalan datang terbang mencari kamu. Sama ada menaiki pesawat, berlayar, menaiki kendaraan. I don't know, you guys, terbang mencari kamu. Ada energi kerinduan yang sudah lama dia pendamkan. Nah, ini akan dilampiaskannya dalam bentuk kejutan. Teman-teman, walaupun hubungan kalian, ya, dihadapkan kepada pilihan seperti Two of Wands ini, mungkin orang ini masih belum membuat pilihan, tetapi dia tetap akan datang menggapai kamu. Tidak semestinya harus membuat keputusan, memilih sebelum datang. Dia boleh saja datang mencari kamu walaupun keputusan itu tidak boleh diberikan, masih belum dapat diberikan. Orang ini berada di persimpangan, ya, sama ada pekerjaan, keluarganya, anak-anaknya, ataupun di antara kamu dengan pasangannya. Baik, teman-teman, kita gunakan kad yang sama, ya. Luahan kata-kata dia dan kamu tadi, kita gunakan kad yang sama. Apakah yang no. Biar saya fikirkan dahulu, teman-teman. Jikalau dia dapat menyampaikan sesuatu kepada kamu detik ini, seseorang yang akan pastikan hubungan kalian belum berakhir. Rayuan apakah yang ingin dia sampaikan agar kalian tetap bersama? Rayuan apakah yang dia ingin kamu dengarkan agar dia dapat menyelamatkan hubungan ini, agar kamu tidak ke mana-mana? Okey, dari pihak kamu kita acukan, ya, soalan ini. Apakah yang sangat ingin, ya, yang dia katakan di sini, yang dia ingin kamu dengarkan? Rayuan-rayuan daripada si dia. I have had sleepless night. Nah, ini sangat sinkron dengan kad pertama ini, ya. Nine of Swords. I have had sleepless night caught between confusion and pain. Orang ini bingung, confused. Dia tidak tahu how to handle you. Dia tidak tahu memiliki kamu sukar, tidak memiliki kamu sukar, tidak dapat memiliki kamu, dia kesepian. Melepaskan kamu, dia cukup sakit. Tidak dapat tidur malam, tidak ada quality sleep di waktu malam. Sebelum tidur pasti akan memikirkan kamu. Sama ada dia buat salah dengan kamu ataupun dia begitu mencintai kamu,
dengan kehadiran Eight of Wands bersebelahan dengan Nine of Swords, perasaan yang cukup kuat yang cuba dia imbangi. Orang ini ketika bertemu dengan kamu melalui video call ataupun pertemuan secara langsung, yang dia tunjukkan dari wajahnya itu sebenarnya it's not tally, tidak selaras dengan apa yang dia rasakan. Orang ini banyak menitiskan air mata juga untuk kamu, merindukan kamu kerana dia tidak menyangka dia benar-benar tertarik dengan kamu. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan ada perbezaan lain ya, seperti agama, status, budaya dan sebagainya. Nah, kamu lihat, jatuh cinta yang terlalu dalam, you mean the world to me. Mengikut rayuan si dia ini, kamu adalah dunianya si dia. Ketika dia merasakan kamu adalah dunianya si dia, dia tidak dapat tidur malam, teman-teman. Dia akan fikirkan kamu dulu. Ketika dia puas, baru dia akan melelapkan matanya. There will be a perfect timing for us. Dia tetap percaya dan positif. Walaupun ke depan nanti, mungkin bertahun-tahun ya, ataupun mungkin sudah ada yang bertahun-tahun di sini, akan ada ketetapan masa yang begitu sempurna untuk kalian. A perfect timing for us. Orang ini percaya, teman-teman. Tuhan pasti akan temukan kalian berdua lagi di momen yang tepat. Nah, ketika momen itu tepat ya, segala-gala itu dapat dicurahkan, dapat diperbaiki, diperbetulkan. Akan ada kebenaran, keadilan, sebuah kebenaran yang terungkap. Nah, ini yang kamu perlukan dari orang ini, penjelasan, ketulusan. Begitu ya, kita akan lihat lagi. Mungkin kad yang terakhir ya. You are my rainbow after the storm. Kamu tahu teman-teman, orang ini suka memandang ke arah pelangi. Setelah hujan, keluarnya matahari, dia melihatkan pelangi itu sebagai kehadiran diri kamu. Nah, mungkin ada persamaan di sini. Kalian sukakan sunset, sukakan sunrise, sukakan bintang-bintang di langit, suka memandang ke arah sebuah pelangi yang mewujudkan harapan kembali di hati kamu dan dia, melepaskan rindu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan pelangi atau lagu dan iramanya yang menyanyikan tentang pelangi di antara kalian. Pelangi itu adalah a symbol of hope, harapan ke depannya nanti. Nah, saya tidak tahu teman-teman, jikalau ini hubungan toksik yang menggunakan uang harus dilepaskan ya, itu saranan saya. Tetapi jikalau ada ketulusan cinta, teruskan. Tidak ada hubungan yang mulus dalam dunia ini. Seseorang yang sudah bernikah seperti saya ya, 21 tahun, ada yang bernikah selama 30-40 tahun juga, banyak ups and down-nya, banyak rintangan dan halangannya. Ini sesuatu yang perlu diperjuangkan. Bottom of the deck. What can I give to run my fingers through your hair? Orang ini suka bermain-main dengan rambut kamu. Dia sangat adore ya. Dia sangat mengagumi rambut ikal mayang kamu yang panjang itu. Rambut kamu yang lebat itu. Mungkin kerana dia botak, dia tidak ada rambut, atau rambutnya sedikit, maka dia sangat menyukai orang yang mempunyai rambut panjang, rambut ikal mayang, rambut yang tebal. Dia sangat ingin ya, bermain-main dengan rambut kamu, dengan jarinya. Ataupun mungkin ya, kamu pernah suka ya meletakkan jari-jari kamu di belakang lehernya untuk bermain-main dengan anak rambutnya. Begitu teman-teman ya. Kita akan lihatkan kepada beberapa initial yang hadir hari ini. Ada satu loncat ya. Teman-teman, seperti selalu saya terapkan, jangan terlalu bergantung kepada zodiac sign and the initial guys. Dengarkan dengan hati kamu. Apakah energi yang dapat kamu kaitkan? Dan jangan cuba cocokin energi yang tidak sesuai dengan hubungan kamu. Ya, bukan setiap pembacaan itu untuk kamu, teman-teman. Ambil mana yang resonate sahaja. Yang selebihnya dijadikan pelajaran atau sebatas hiburan. Baik, jelas terlihat ya, di sini ada Q Quebec, J Juliet, W Watermelon, G Golf, E Echo, F Foxtrot, R Romeo, U Uniform, H Hotel, N Norway, dan terakhir sekali ada huruf V Victor. Sekali lagi teman-teman, V Q J W G E F R U H N. Baik teman-teman, saya harap kelihatan ya. Mungkin kamu boleh screenshot ya. Saya juga terlupa untuk membetulkan kamera ini tadi. Terlalu asyik ya membacakan readingan ini kepada kamu.
Maka saya sering membuatkan pembetulan kamera ini di akhir bacaan. Maafkan saya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kamu sudah lihatkan ya. Seseorang yang akan memperjuangkan hubungan ini tidak mahu mengakhiri hubungan ini dengan kamu dan akan pastikan ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys soon. Bye, take good care.